Halo guys, perkenalkan nama saya Fathana Rizka dari Fakultas Peternakan jurusan S1 Peternakan dan saya sendiri dari kelas B. Aku bakal nyari beberapa orang untuk aku tanyain tentang apa itu ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Yuk ikutin. Permisi mas. Ya, Kalau boleh tahu, mas nama sih siapa ya? nama saya Yudi Rosmawan. Baik, ada dari fakultas mana? Saya dari Fakultas Peternakan S1, Mas? kelas B. Halo mas. Permisi, kalau boleh tahu namanya siapa? Aku Ilham Fauzi, Dari fakultas Fakultas Peternakan, jurusan jurusan S1 Peternakan, kelas. kelas B. Sama mbak-mbak yang ada di sana, yuk ikutin. Permisi mbak, namanya siapa ya kalau boleh tahu? Nama aku Lailatul Aziz Dari fakultas apa? Fakultas Peternakan S1 Kelas? kelas 12. Oke, lanjut. Menurut mas apa sih makna Pancasila sebagai dasar ideologi negara? Menurut saya, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Dan yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Aja sih mas macam-macam ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Macam-macam ideologi ya itu tuh kayak ada anarkisme, kapitalisme, komunisme, monarkisme, nasionalisme, sama sosialisme. Mbak, apa itu ideologi Pancasila ya mbak? Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini diakui sebagai ideologi negara resmi Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut mas apa fungsi ideologi Pancasila sebagai dasar negara mas? Menurut saya, yang pertama berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Menurut saya, yang pertama tuh mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Menurut saya, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat dijalani dengan Oke guys, jadi aku mau kasih tahu kalian penerapan ideologi Pancasila sebagai dasar negara di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, menolong orang, menyeberang jalan. Yang kedua, menjaga lingkungan di sekitar. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Contoh lainnya, gotong royong. Gotong royong berasal dari kata gotong yang artinya bekerja dan royong yang artinya bersama. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, sebagian besar daerah di Indonesia menanamkan gotong royong. Manfaat dan tujuan. Yang pertama, menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong. Yang kedua, membina hubungan baik antar masyarakat. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan.
Yang keempat, mempererat tali silaturahmi. Yang kelima, meringankan pekerjaan. Yang keenam, menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya, berbagi. Berbagi adalah tentang keikhlasan. Bagaimana kita mampu untuk memberikan apa yang kita miliki sebagian untuk orang lain tanpa ada rasa menyesal atau menggerutu. Berbagi adalah tentang berbuat sesuatu, menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk memberi manfaat bagi orang lain. Berbagi adalah tentang kebahagiaan yang sejati. Ketika kita mampu melihat senyum orang lain dan membuat hati semakin bersyukur, maka saat itulah esensi kebahagiaan sejati muncul. Pada dasarnya, berbagi bukanlah kewajiban. Berbagi hanya tentang bagaimana kita memaknai hidup kita dan membiarkan air yang mengalir dalam kehidupan ini sehingga dapat berlabuh pada muara yang tepat. Manfaat berbagi. Yang pertama, menumbuhkan rasa syukur. Yang kedua, meningkatkan rasa kepedulian sosial. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang keempat, menularkan kebaikan kepada orang lain. Yang kelima, lebih dihargai orang lain. Oke, lanjut. Sosialisme dalam berorganisasi. Sosialisme dalam konteks berorganisasi mengacu pada penerapan prinsip-prinsip sosialis dalam struktur dan tujuan organisasi. Biasanya, ini melibatkan pembagian kekuasaan dan sumber daya secara adil dan merata di antara anggota organisasi dengan fokus pada kesejahteraan kolektif daripada keuntungan. Dalam organisasi sosialis, keputusan-keputusan penting seringkali dibuat secara demokratis dengan partisipasi aktif dari semua anggota. Tujuan organisasi mungkin mencakup peningkatan kesejahteraan anggota, penghapusan ketidakadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Sosialisme dalam berorganisasi juga dapat mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih demokratis dengan adanya partisipasi anggota yang lebih luas dalam pengambilan keputusan dan pemilik kolektif atas produksi dan keuntungan. Dalam beberapa kasus, ini dapat melibatkan pendirian koperasi atau organisasi berbasis karyawan, di mana para pekerja memiliki saham dan memiliki suara dalam operasional organisasi. Namun, perlu dicatat bahwa sosialisme dalam berorganisasi dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan politik tertentu. Setiap organisasi sosialis mungkin mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam menerapkan prinsip-prinsip sosialisme sesuai dengan visi dan nilai-nilai mereka sendiri. Manfaat dan tujuan. Mencapai tujuan. Menambah wawasan dan pengalaman, peningkatan kesejahteraan anggota, kesetaraan, pemberdaya individu. Jadi guys, kita sebagai warga negara harus saling menghargai, menghormati, membantu, dan saling peduli dengan sesama. Dan juga kita sebagai warga negara harus melestarikan lingkungan di sekitar kita guys ya. Harus menjaga juga gitu guys. Ya. Thanks for watching guys, dah bye. Behind the scene. Bakal nyari beberapa orang untuk aku tanyain apa tentang tanya apa Cut aja lupa. udah, Ya cut. Aku untuk cari. Nyari ya? Kemana ini? Dah. Enggak niatnya.